Well, hello people. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, biar bisa terus nonton video dari Plus Plus. Oh iya, jangan lupa follow Instagram kita ya, @plusplus___. Oke, kita akan kembali lagi melanjutkan series El Chapo yang sekarang udah masuk di episode ke-7. Di mana episode sebelumnya El Chapo telah ditangkap kepolisian Guatemala dan akan diserahkan ke pemerintah Meksiko. Kira-kira gimana ya nasib El Chapo? Nah, daripada makin penasaran, kita langsung aja yuk on the way ke Meksiko menyaksikan El Chapo. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. El Chapo Season 1 Episode 7. No playing, happy YouTube, and chill. El Chapo yang sebelumnya tertangkap setelah dijebak oleh Letnan Rosado, kini akan diserahkan ke Jenderal Blanco di perbatasan. Nah, sesampainya di perbatasan, El Chapo langsung dibawa menuju penjara Almoloya, yang merupakan penjara terketat di Meksiko. Namun selama di perjalanan, El Chapo nampaknya tak juga menyerah. Dia masih mencoba melobi Blanco agar dirinya bisa dibebaskan. Kepada Jenderal Blanco, Chapo mengatakan kalau dia akan membongkar nama orang yang pernah disuapnya di sesi jumpa pers, di mana salah satu nama itu ada teman dekat dari saudara Presiden Meksiko, yaitu Clara Zolo. Nah, informasi ini didapatkan Chapo dari dokumen milik Miguel yang waktu itu diserahkan pengacaranya. Jenderal Blanco lalu menghubungi Presiden terkait masalah ini. Presiden pun mewanti-wanti supaya Chapo tidak membuka mulutnya sampai ia tiba di penjara. Sehabis itu, Presiden menghubungi Conrado untuk menyelesaikan masalah tersebut. For your information, sekarang Conrado secara resmi sudah menjabat sebagai penasehat presiden, menggantikan Jenderal Blanco. Nah, tugas pertama Conrado adalah menggelar jumpa pers dengan wartawan untuk memperkenalkan El Chapo sebagai bandar narkoboy di Meksiko. Namun, sesampainya Conrado di penjara Almoloya, dia diprotes oleh Tafiria, direktur penjara di sana, yang mengatakan jika El Chapo belum melalui persidangan, ia tak bisa dipenjara di sini, sebab akan melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, Tafiria juga menambahkan terkait jumpa pers yang akan dilakukan di Almoloya, bahwa awak media tak bisa sembarangan masuk ke penjara super maksimum. Conrado kemudian menjelaskan Chapo Guzman bukanlah penjahat biasa. Lagi pula ini adalah perintah langsung dari presiden. Maka lebih baik mempersiapkan segalanya untuk kedatangan Chapo. Sementara itu di kantor surat kabar El Global, Gabriela masih terlihat kesal dengan atasannya sebab berita yang dibuatnya tak jadi diterbitkan. Atasannya lalu bilang kalau seseorang telah membocorkan beritanya ke presiden. Makanya berita tersebut tak jadi masuk koran. Dia juga menanyakan kepada siapa Gabriela memberitahu berita itu, selain sama orang di kantornya. Nah, satu-satunya orang yang pernah diberitahu Gabriela hanyalah Conrado. Dari sini, Gabriela sadar kalau dia hanya dimanfaatkan oleh Conrado. Balik lagi ke El Chapo, yang saat ini sudah sampai di penjara Almoloya bersama Jenderal Blanco. Ketika akan dimasukkan ke dalam sel, Chapo sempat berpapasan dengan Conrado, membuatnya teringat kalau mereka pernah bertemu di rumah Miguel. Oh iya, selama di penjara, Chapo juga dipisahkan dari Tonyo dan Chio. Singkat cerita, saat jumpa pers baru saja akan dimulai, Jenderal Blanco yang belum mengetahui kalau jabatannya sudah digantikan oleh Conrado
tiba-tiba mendapat perintah dari presiden untuk segera datang menemuinya, di mana Blanco baru saja diberitahu kalau Conrado lah yang akan menggantikannya jumpa pers dengan awak media. Sementara itu, di dalam sel, Chapo terus meminta sipir di sana untuk mempertemukannya dengan Blanco. Namun, yang datang menemuinya malah Conrado. Nah, si Conrado mengatakan jika Jenderal Blanco bukanlah atasannya lagi. Maka jika ingin negosiasi, sekarang Chapo harus melakukannya dengan Conrado. Dalam pertemuan itu, Conrado memaksa Chapo agar tak mengatakan tentang Larrazolo ke media. Tak cuma itu, saat di pengadilan nanti, Chapo juga diminta membuat pernyataan bahwa Kardinal Juan Jesus meninggal akibat baku tembak dirinya dengan Avendano. Sebagai gantinya, keluarga Chapo akan dijamin keselamatannya jika ia mau tutup mulut. Tapi Chapo agak keberatan dengan kesepakatan tersebut, sebab dia harus tetap dipenjara atas dosa yang tak pernah dilakukannya. Chapo mencoba menego ulang, kenapa harus menjadikannya musuh sementara Conrado tahu kalau dia bisa dijadikan sekutu. Apalagi ditambah Chapo punya banyak informasi. Sayangnya, Conrado menganggap informasi dari Chapo tak cukup berharga untuk mengeluarkannya dari penjara. Namun saat Conrado akan meninggalkan ruangan, Chapo menyebutkan kalau informasinya mengenai sesuatu yang bisa menghancurkan salah satu musuh politik presiden, yaitu Ernesto Rubio. Conrado nampaknya tertarik akan hal itu. Namun yang bisa ditawarkannya hanya memindahkan Chapo dari Almoloya ke penjara yang lebih rendah tingkat keamanannya. Kemudian Chapo mulai menjelaskan informasi yang dia punya mengenai Ernesto Rubio. Jadi, dia adalah seorang kandidat utama partai oposisi yang sukses menjadi gubernur Baja California. Ernesto mempunyai saudara bernama Claudio. Nah, si Claudio ini berteman dengan seorang pengusaha sukses bernama Fernando Guiterres dan Jaksa Agung Meksiko Pancho Lagos. Claudio dan Fernando mempunyai rencana membangun sebuah pusat perbelanjaan terbaik. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dana dari investor dengan jumlah besar agar proyek ini dapat terlaksana. Dan orang yang mereka pilih adalah Benjamin Avendano. Mereka memberitahu Benjamin kalau uang yang dibutuhkan sebesar 30 juta dolar. Claudio dan Fernando juga menjanjikan proyek akan selesai dalam waktu 4 bulan saja. Namun pada kenyataannya, mereka malah tergoda menggunakan uang tersebut untuk foya-foya. Sayangnya, Claudio dan Fernando tidak tahu kalau Avendano mempunyai banyak mata-mata yang memperhatikan kelakuan mereka. Tak senang uangnya terbuang sia-sia, Benjamin menyuruh anak buahnya menghabisi Claudio dan Fernando. Saat akan menghabisi Claudio, Benjamin berjanji akan memaafkannya jika saudaranya yaitu Ernesto memberikan mereka lencana polisi kehakiman. Nah, yang mana lencana itu pernah digunakan oleh Ramon saat melarikan diri dari baku tembak dengan Chapo di bandara, yang menyebabkan tewasnya Kardinal Juan Jesus. Merasa puas dengan informasi yang Chapo berikan, Conrado lantas meminta Chapo memberitahu Jaksa Agung agar kedok Ernesto terbuka. Barulah nantinya Conrado akan memindahkan Chapo dari penjara super ketat ini. Setelah itu, Chapo mulai bercerita sesuai yang Conrado minta sebelumnya, saat polisi membuat berita acara penangkapan. Di kantor pemerintahan Meksiko, Jenderal Blanco kini sudah mengetahui alasan mengapa dirinya diberhentikan dari jabatan sebagai penasehat presiden. Blanco lalu mengatakan kalau dia akan mencari wartawan penulis berita itu dan menghancurkan artikel aslinya. Nah, karena Pak Presiden sendiri sudah sangat kecewa pada Blanco, dia malah memintanya supaya tak perlu melakukan hal tersebut. Sebab Blanco bukan lagi seorang penasehatnya, dan rencananya Blanco akan dipindahkan ke kedutaan Meksiko di luar negeri. Blanco yang kesal sampai mengancam akan berkhianat pada presiden.
Tapi presiden kembali mengancamnya agar tak melakukan hal itu jika masih ingin selamat. Blanco pun mencoba membalaskan dendamnya dengan mencari informasi mengenai Gabriela Saavedra. Kembali ke penjara, terlihat semua persiapan sudah rampung untuk melakukan jumpa pers. El Chapo, Tonyo, dan Chio lalu dipersilahkan tampil di hadapan wartawan untuk memberikan penjelasan. Di hadapan para wartawan, Chapo kembali melakukan sesuai arahan yang diperintah Conrado. Hari itu, semua televisi nasional menayangkan sesi wawancara dengan El Chapo. Nah, si Gabriela juga sempat melihat tayangan tersebut saat dalam perjalanan pulang. Namun, ketika sampai di rumahnya, tiba-tiba Blanco datang dan langsung menodongkan pistol. Episode kali ini ditutup dengan El Chapo yang akan memulai masa tahanannya di penjara Almoloya, di mana semua napi di sana sama rata di mata hukum. El Chapo akan berada di sana sampai Conrado memindahkannya. Dan episode 7 pun selesai. Oke guys, jadi begitulah tadi alur cerita El Chapo di episode ke-7. Buat kamu yang masih penasaran gimana nasib El Chapo, saksikan terus series ini hanya di Plus Plus. Happy and chill!